Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil khaliqah ajama wa 'araba wa askahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabi sadatin najba. Amma ba'du, hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada materi kita sebagaimana yang telah dicantumkan di pamflet, yaitu materi kita pada kesempatan kali ini adalah fungsi daripada Al-Qur'an. Fungsi daripada Al-Qur'an banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Tapi kami ingin membahas yang spesifik, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah surat Yunus ayat yang ke-57. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lanjutan ayatnya, ayat yang ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi, karena atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah mereka, huwa khairum mimma yajma'un, karena Al-Qur'an yang telah diturunkan khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan selama ini. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah mulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Mengapa dimulai dengan ya ayyuhan nas? Karena Al-Quran sebelum Allah turunkan kepada manusia, sebelumnya pernah Allah tawarkan kepada makhluk yang lebih besar, yang lebih kokoh, yang lebih kuat daripada manusia. Apakah itu? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha fahamalaha al-insan innal insana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradnal amanata", sungguh telah kami tawarkan amanah berupa Al-Qur'an dan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Kepada siapa Allah tawarkan? Alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Jadi sebelum Allah tawarkan, sebelum Allah turunkan Al-Quran kepada manusia, Allah terlebih dahulu menawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Apakah mereka mau? Tidak. Fa'abaina ayyahmillaha, mereka tidak mau mengemban amanah ini, tidak mau mengemban amanah Al-Quran. Kenapa tidak mau? Wa ashfaqna minha, karena mereka khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Quran, tidak dapat menjalankan perintah Allah, atau tidak dapat menjauhi larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Tapi siapa yang mau? Yang mau fahamalahal insan, manusialah yang mau untuk mengemban amanah Al-Quran ini. Makanya manusia Allah jadikan makhluk yang paling mulia, karena manusia yang mau mengemban amanah Al-Quran. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia.
Malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Quran, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia. Dan malam yang diturunkan Al-Quran di dalamnya juga menjadi malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Dan makhluk yang diturunkan Al-Quran kepadanya itu manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Bahkan bukan cuma makhluk, bukan cuma nabi, bukan cuma malaikat. Jika ada kulit kambing, kulit sapi, jika dijadikan kulit Al-Quran, maka itu akan menjadi mulia juga. Karena apapun yang berkaitan Al-Quran akan menjadi mulia. Hadirin jemaah salat murid rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, fungsinya bukan cuma menjadi bacaan saja. Karena barangkali yang kita ketahui selama ini Al-Quran diturunkan cuma menjadi bacaan saja. Makanya kita cuma baca menghatamkan. Tingkatan ibadah dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama membaca, itu tingkatan yang paling rendah. Baru yang kedua mempelajari Al-Quran. Yang ketiga mentadabburi. Ada 4. Yang keempat adalah mengamalkan. Membaca ini adalah tingkatan yang pertama. Makanya kita harus paham apa itu fungsi daripada Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Yunus tadi ayat 57. Yang pertama fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai mau'izah, sebagai pelajaran bagi umat manusia. Apa yang dimaksud Al-Quran sebagai pelajaran? Jadi yang dimaksud Al-Quran Allah turunkan sebagai pelajaran kepada manusia karena manusia hakikatnya mereka ketika berbuat dosa diberi nasihat itu sulit untuk menerima nasihat, kecuali nasihat tersebut dikaitkan dengan kisah nyata, dikaitkan dengan kejadian-kejadian benar-benar terjadi. Makanya Al-Quran itu banyak di dalamnya mengandung kisah-kisah yang betul-betul terjadi di zaman dahulu. Ada kisah nabi-nabi terdahulu, ada kisah umat-umat terdahulu. Itu real, benar-benar terjadi. Bukan asatir, bukan fiksi, bukan dongeng. Itu benar-benar terjadi di zaman dahulu. Dan itu bisa dijadikan mau'izah, bisa diambil pelajaran oleh manusia. Seperti contoh, kalau kita membaca surat Al-Baqarah juz pertama, maka yang kita temukan kisah pertama adalah kisahnya iblis. Di iblis yang menjadi kisah pertama yang diceritakan dalam Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran itu mengandung kisah. Dan kisah yang pertama yang Allah sebutkan adalah kisah iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Setahu kita iblis itu dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Ternyata Allah langsung tanyakan ke iblis. Ya iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau bersujud kepada Adam padahal aku perintahkan? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Secara penciptaan aku lebih baik daripada Adam. Itu kata iblis. Makanya ia tidak mau. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah iblis ini? Karena kita bukan cuma membaca kisah saja, bukan cuma membaca saja, tapi kita harus bisa mengambil ibrah, mengambil mau'izah, pelajaran dari kisah tersebut. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah iblis adalah jangan sombong. Setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun status sosial kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, jangan sampai itu membuat kita sombong.
Karena kenapa? Jangan sampai kita sombong. Karena iblis, perhatikan, iblis itu bukan cuma 1 tahun, 2 tahun tinggal di surga. Tapi kata ulama bahkan miliaran tahun iblis tinggal di surga. Sekali iblis sombong, langsung Allah keluarkan dari surga. Sekali sombong. Tapi di dunia ini ada satu makhluk yang tidak pernah sedetik pun menginjakkan kakinya di surga. Cita-citanya ingin masuk surga tanpa hisab, tapi kerjaannya tiap hari sombong. Maka bagaimana ia bisa masuk surga? Iblis miliaran tahun di surga. Sekali sombong langsung Allah keluarkan dari surga. Ihbit minha, keluarlah kamu dari surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kamu dari surga, dan kamu sekarang sudah dikecilkan atau kamu menjadi makhluk yang hina. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma sekali sombong. Bagaimana dengan manusia? Manusia banyak sekali sombongnya tiap hari. Tapi cita-citanya mau masuk surga tanpa hisab. Bagaimana bisa masuk surga? Dan itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai hukum. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji dzarrah dari kesombongan. Yang masih merasa mempunyai rasa sombong di dalam hatinya, jangan harap ia masuk surga, karena ia tercegah dari rasa sombongnya. Jangan sampai harta kita yang banyak membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai jabatan kita yang tinggi membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Hadirin jemaah salat maghrib rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kisah iblis. Jadi jika ada orang yang sombong, kasih kisah iblis. Kasih kisah iblis, insya Allah ia akan mengambil pelajaran dari kisah iblis, sehingga ia tidak akan sombong kembali. Kalau hanya dinasihati mungkin mencak maturan kacang mata. Kisah kedua yang ada dalam Al-Quran yang bisa kita ambil ibrah adalah kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Sebagaimana masyhur, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena beliau itu memakan buah khaldi. Tapi tidak sesederhana itu. Karena kalau cuma karena makan buah khaldi sekarang sudah tidak ada. Jadi tidak bisa kita ambil ibrah atau pelajaran. Yang membuat Nabi Adam keluar dari surga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah semua yang ada di surga. Nikmati semua fasilitas mewah yang ada di surga. Pakaiannya pakai semua tanpa terkecuali. Kendaraan naiki semua. Pokoknya fasilitas di surga Allah siapkan untuk Adam dan Hawa. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati satu saja. Jadi semua fasilitas yang ada di surga cuma satu yang Allah larang kepada Adam. Tapi yang satu ini masih diembat juga oleh Adam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Adam dan Hawa? Yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan sampai kita punya rasa tamak. Adam ini gagal imsak, gagal menahan diri. Tamak apapun yang ada ingin dimiliki, itulah sifat manusia. Di manusia kalau lihat sesuatu yang bagus, ingin dimiliki semua. Kalau yang bagus sudah dimiliki semua, meskipun yang tidak bagus ingin dimiliki juga. Itulah sifat manusia. Maka kita jangan mencontoh keburukan yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu tamak.
Dan tamak ini banyak dikerjakan oleh perempuan biasanya. Karena tamak bukan hanya soal makan banyak, tapi tamak itu tidak merasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu tamak. Tidak merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, itu adalah tamak. Contohnya kalau perempuan dulu. Kalau perempuan biasanya kalau beli tas warna biru, maka harus punya kerudung, baju, dan sandal warna biru juga. Itu harus semua serasi, atas sampai bawah. Itulah perempuan. Padahal fungsi tas bukan harus sama dengan baju. Fungsi tas itu untuk meletakkan HP, meletakkan perhiasan, dan make up, dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Tapi kalau perempuan beli tas harus sama dengan bajunya. Kalau ada baju, satu baju tidak ada tasnya, ya harus ada 4 tas. Makanya laki-laki itu kadang, suami itu kadang agak berat kalau istri minta dibeliin kerudung. Bukan masalah harganya. Waduh ibu ini. Bukan masalah harganya, tapi ibu-ibu kalau beli kerudung warna coklat, maka harus punya baju warna coklat, sandal warna coklat, harus serasi di bawah semua. Itu namanya tamak. Tamak itu namanya. Ingat nanti semua yang dibeli oleh ibu-ibu yang tidak sesuai dengan fungsinya, lebih fungsinya, itu nanti oleh Allah akan dihisab nanti di hari kiamat. Karena kalau ibu-ibu itu beda ya antara kebutuhan dengan selera. Kebutuhan dengan selera itu beda. Kalau kebutuhan ada dipakai. Kalau selera ada yang bagus nambah lagi. Itu namanya selera. Jadi jangan sampai kita tamak. Apa yang ada dipakai. Kasihan bapak-bapak ini. Kisah kedua, kisah ketiga dalam Al-Quran, bukan cuma kisah ketiga, banyak kisah yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran, yang bisa kita ambil mau'izah, pelajaran di dalamnya. Di antaranya juga adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu merupakan nabi yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Nabi Nuh itu berdakwah di antara kaumnya sangat lama sekali. Dalam Al-Quran disebutkan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya dan ia berdakwah di antara kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun berarti 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh di antara kaumnya. Dakwahnya itu 950.000 tahun. 950 tahun. Itu Nabi Nuh berdakwah di antara kaumnya. Tapi apakah banyak yang beriman kepada Nabi Nuh? Yang beriman cuma 80 orang. Yang beriman cuma 80 orang selama 950 tahun. Dan dakwahnya Nabi Nuh luar biasa, bukan kayak dai sekarang. Kalau di sekarang kan saundang terowongan kata. Nabi Nuh itu dakwahnya siang dan malam. Siang dan malam dakwahnya Nabi Nuh. Dan kata Nabi Nuh, kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adzanihim wastaghshaw siyabahum. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ada kaumnya yang lari, kabur. Itu yang pertama, ada yang kabur. Ada yang kedua, ja'alu asabi'ahum fi adzanihim, meletakkan tangannya di kupingnya ditutup. Meskipun ia tidak kabur, kupingnya ditutup, gak dengerin dakwahnya Nabi Nuh. Yang ketiga, wastaghshaw siyabahum, matanya ditutup seakan-akan tidak melihat kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh tidak cukup hanya sebagai dai saja. Beliau juga punya istri
yang toleh. Toleh itu artinya yang bandel luar biasa. Itu istrinya Nabi Nuh. Karena diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau. Bahkan suka menjelek-jelekkan Nabi Nuh kepada kaumnya. Bagaimana kaumnya mau beriman sedangkan istrinya sendiri tidak beriman? Tapi apakah Nabi Nuh menceraikan istrinya? Tidak. Apakah Nabi Nuh beristri lagi? Tidak. Tidak beristri lagi. Ini jangan dijadikan dalil oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu nanti suaminya marah-marah disuruh mencontoh Nabi Nuh. Salah itu. Nanti untuk ibu-ibu bisa mengambil kisah dari kisahnya Asia istrinya Fir'aun nanti. Beda kisahnya. Jadi Nabi Nuh itu punya istri yang luar biasa. Luar biasa bandelnya. Dan tidak cukup istri. Nabi Nuh itu juga dicoba dengan anaknya Kan'an. Tidak beriman kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh tetap sabar. Di mau'izah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Nuh adalah tentang kesabaran. Kesabaran bagaimana menjadi seorang suami. Kesabaran bagaimana menghadapi istri. Kesabaran bagaimana menjadi seorang ayah. Kesabaran bagaimana menyampaikan kebaikan terhadap orang lain. Karena barangkali kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain tidak langsung diterima. Perlu proses, bisa jadi prosesnya itu panjang. Di antara kisah lagi yang dapat kita ambil ibrah atau pelajaran itu kisahnya Asia. Allah berfirman yang diabadikan dalam Al-Quran dan ini merupakan doanya Siti Asia, Rabbibni li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana di surga. Itu doanya Siti Asia kepada Allah Subhanahu wa taala karena menghadapi suami yang pelengernya luar biasa yaitu Fir'aun. Tapi apakah Siti Asia itu menggugat cerai meskipun suaminya luar biasa bandelnya? Tidak. Apakah Siti Asia itu update status? Tidak update status. Karena kadang-kadang ibu-ibu ini suka update status. Kalau lagi bertengkar dengan suaminya, update status. Tak kusangka. Seperti itu biasanya. Tirulah Siti Asia. Bagaimana Siti Asia tetap bersabar meskipun menghadapi suami yang luar biasa bandelnya, suka memukul, suka membentak dan lain sebagainya. Dan ibu-ibu kalau lagi marahan dengan suami jangan update status. Kalau update status itu artinya mencemarkan nama baik keluarga. Itu kalau ada orang yang tidak suka kepada keluarga ibu, maka ia akan senang melihat pertengkaran ibu. Ini seperti itu. Dan fungsi daripada Al-Quran yang kedua, kita masuk fungsi daripada Al-Quran yang kedua. Fungsi ada Al-Quran yang kedua adalah sebagai syifa'ul lima fis sudur, adalah penyembuh bagi segala penyakit. Penyakit itu ada dua. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit psikis. Penyakit fisik ini bisa disembuhkan juga dengan Al-Quran. Sebagaimana dalil dalam riwayat Imam Al-Bukhari, anna nasa min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fis safari. Ada beberapa sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang perjalanan. Dan mereka mampir di salah satu desa. Kebiasaan orang-orang terdahulu, kalau orang lagi perjalanan, mereka kehabisan bekal, maka mereka akan mampir di suatu desa untuk meminta bekal. Itu kebiasaan dulu. Karena dulu tidak ada warung kayak sekarang. Tidak ada warung. Jadi mampir di satu desa untuk meminta bekal. Nah, sahabat ini mampir di satu desa untuk meminta bekal. Ternyata orang kampung tersebut atau orang desa tersebut tidak mau memberikan bekal. Maka pergilah mereka. Sebelum jauh dari desa tersebut, ternyata dipanggil lagi oleh orang desa tersebut dan mereka bertanya, "Wahai
musafir, apakah engkau bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit? Maka dijawab oleh musafir tersebut, bisa. Ternyata kepala suku orang desa tersebut digigit kalang jengking sampai parah dan pingsan. Maka ada salah seorang sahabat dari musafir tersebut berkata, aku bisa menyembuhkannya asalkan dikasih upah. Kenapa kok minta upah? Karena tadi minta makanan untuk melanjutkan perjalanan nggak dikasih. Maka disetujui untuk diberikan upah. Kemudian yang minta air 1 gelas dan dibacakan surat Al-Fatihah. Ingat surat Al-Fatihah, dibacakan, diminumkan dan langsung sembuh. Dan diberikan kambing. Kemudian hal itu dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? La ba'sa, tidak apa-apa. Bagi orang yang sakit fisik, tidak apa-apa dibacakan Al-Quran kepadanya. Insya Allah akan menjadi penyembuh. Penyakit yang kedua adalah penyakit fisikis. Kalau dalam bahasa Arabnya mafis sudur, penyakit yang ada dalam hati. Seperti contoh penyakit iri, penyakit dengki, dendam, suka marah, itu penyakit hati. Dan itu tidak bisa disembuhkan melalui obat, ataupun tidak bisa disembuhkan melalui dokter, atau kalau ke rumah sakit tidak akan menemukan obatnya. Karena di rumah sakit tidak ada poli iri. Ada poli iri di rumah sakit. Ada poli dengki, ada poli dendam, tidak ada. Yang ada poli hati, poligami, enggak, poligami enggak ada. Kalau poli juga poligami enggak. Jadi seperti itu. Itu tidak bisa disembuhkan dengan obat ataupun pergi ke rumah sakit kalau penyakit fisikis, penyakit yang ada dalam hati. Karena apa? Karena penyakit yang ada dalam hati itu disebabkan karena dosa. Disebabkan karena kotornya hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qulubu tasdau kama yasdaul hadid." Hati itu bisa berkarat sebagaimana besi juga bisa berkarat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jila'uhu ya Rasulullah?" Apa obatnya wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian. Tapi kalau orang iri, kalau orang dengki, itu sulit untuk mengingat kematian. Orang iri ingatnya kepada apa? Kepada kenikmatan orang lain. Orang dendam ingatnya kepada kesalahan orang lain. Maka pakai yang kedua. Kata Nabi, zikrul maut. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu adalah obat hati. Nah, kalau tidak sempat membaca Al-Quran, orang yang iri dengki ini bawa ke masjid yang suara imamnya bagus. Yang imamnya bagus, makanya diutamakan ketika mengimami di masjid adalah orang aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling fasih bacaannya membaca Al-Quran, yang paling fasih, yang paling banyak hafalannya. Itu yang diutamakan. Karena apa? Karena itu bisa melunakkan hati. Para hadirin di masalah maghrib rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fungsi daripada Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk ini adalah Al-Qur'an itu harus dijadikan dustur, dijadikan semua yang ada dalam Al-Quran kita amalkan di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan hudan. Makanya Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah takut maupun bersedih terhadap apapun. Apa yang mau ditakutkan? Mau takut mati. Karena yang paling ditakutkan manusia adalah mati. Allah berfirman, "Qul innal mautal lati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad, sungguhnya kematian yang manusia lari darinya,
fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian itu akan menghampiri mereka. Banyak manusia yang lari dari kematian, berobat kemana-mana, diet takut kegemukan, dan masih banyak usaha-usaha yang olahraga dan lain sebagainya. Itu cuma usaha. Mati, urusan mati tetap akan menghampiri. Jadi tidak bisa lari dari kematian. Bapak-bapak kalau istrinya meninggal takut, sedih apa gimana? Ibu-ibu kalau suaminya meninggal apa sedih apa gimana? Sedih. Sedih karena apa? Karena tidak ada yang bisa dimintai uang lagi. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena jalan rezeki itu bukan cuma satu. Barangkali suami meninggal, Allah ganti jalan rezeki lain, tapi tidak harus dengan menikah lagi. Jalan rezeki lain. Itu. Jadi tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Al-Qur'an itu sebagai rahmat wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rahmat ini hanya khusus Allah berikan kepada orang yang beriman. Kenapa hanya kepada orang yang beriman? Karena rahmat itu berupa surga. Rahmat itu berupa surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahadan yadkhulul jannata bi amalihi." Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi amali, karena amalnya sendiri. Siapapun itu. Wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah, kata sahabat. Wala ana, meskipun aku. Jadi meskipun Rasulullah tidak masuk surga karena amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa masuk surga dengan amal? Karena amal kita terlalu remeh, terlalu sedikit. Bahkan jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi kita kadang meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh nikmat yang kita anggap remeh. Contoh ya, kedipan mata. Menurut kita itu nikmat besar apa nikmat kecil? Kedipan mata. Kita hitung berapa kali kita berkedip setiap hari. Tidak terhitung kan? Maka karena tidak terhitung kita meremehkan nikmat tersebut. Coba saja oleh Allah Subhanahu wa taala ditarik nikmat berkedip. Seharian kita melotot. Mata kita merah. Maka kalau orang yang punya uang otomatis akan pergi ke Singapura, pergi ke Amerika, pergi ke sini, ke sana untuk berobat, hanya untuk menyembuhkan mata yang tidak bisa berkedip. Kalau misalkan Allah kasih tarif, satu kedipan, satu sholat, apakah orang itu akan sholat? Pakuna sholat, itu tak bisa gitu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita remehkan. Contoh yang kedua, nikmat yang kedua yang kita remehkan. Hidung. Hidung Allah ciptakan begitu sempurna. Menghadap ke bawah. Coba balik sedikit menghadap ke atas. Mandi langsung full. Tak ning asaptil, tak ning jenosenan. Terserna langsung. Nah, itu nikmat dari Allah yang kita anggap remeh. Padahal itu nikmat besar. Contoh sekali lagi, gigi. Gigi ya. Gigi itu belum ke giginya. Belum ke giginya, kita belum membahas giginya. Pertumbuhan gigi oleh Allah itu dibatasi. Coba pertumbuhan gigi kayak pertumbuhan rambut. Maka otomatis kita tidak akan ada film gerandong. Karena apa? Karena gigi kita lebih menakutkan dari gerandong. Tumbuhnya lebih pesat daripada rambut. Itu dari segi pertumbuhan gigi saja. Coba Allah tidak batasi pertumbuhan gigi,
maka otomatis kita tidak akan takut pada film Dracula karena gigi kita lebih panjang daripada Dracula. Itu nikmat yang kita abaikan, padahal itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kita yang hanya sholat 5 waktu, apakah kita bisa menebus nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Padahal Allah telah memberikan cuma-cuma. Tanpa kita minta Allah berikan. Kita minta balasan dari amal ibadah kita yang sedikit dengan surga. Bagaimana bisa? Makanya benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahadan yadkhulul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Manusia itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan antara amalan kita dengan amalan Rasulullah, padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Kita siapa yang menjamin? Ibu kita, orang tua kita, anak kita, tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi apakah beliau santai-santai? Tidak. Kalau ditanya bagaimana, Jabir pernah ditanya bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Jabir, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya betapa bagusnya, betapa panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu rakaat Rasulullah menyelesaikan Al-Baqarah dengan Al-Imran. Itu satu rakaat. Kita kulhu telok oleh telur rakaat. Itu kita. Bagaimana kita bisa masuk surga? Sedangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, masih sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Sholat malamnya Rasulullah hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya bengkak, kata Aisyah. Sholat Rasulullah sholat orang yang sudah dijamin masuk surga. Dan surga itu sangat istimewa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nasifu imra'atin min nisa'i ahli jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Kerudung wanita ahli surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kerudungnya saja. Ibu-ibu masuk surga, kerudung mun boleh dunia. Kerudung jual lebihan emas, seluruh emas yang ada di dunia. Itu cuma kerudungnya saja. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana kita mengharap surga dengan amal kita yang remeh ini? Bagaimana tidak? Sholat hanya 5 waktu yang diwajibkan. Dan itu pun dianjurkan secara berjamaah, masih bolong-bolong. Kita menuntut untuk masuk surga. Sangat sulit untuk masuk surga kalau mempuaki amalan kita, sangat sulit kita untuk masuk surga. Tapi kalau kita percaya bahwa yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.